Halo Fadil, tumben. Lalu Dari mana? dari kami tidak neng apa tadi Bu? Dari kamar. Oh, oke oke. Nah, sekarang pertemuan kali ini kita lanjutkan tentang vektor lagi karena minggu kemarin kayaknya belum terlalu banyak pemahaman yang kita lakukan. Kita sekarang lanjut vektor dulu ya. Untuk pertemuan besok kalau nanti sudah clear, nggak apa-apa kita ganti materi. Tapi untuk saat ini kita belajar vektor lagi biar Fadil lebih paham. Nah, sekarang kita fokus ke vektor dua dimensi saja. Ini Miss Lisa bikin yang lebih dekat dengan fisikanya Fadil, jadi lebih lebih mudah dipahami, insya Allah, karena Fadil sudah pernah dapat di fisika. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran hari ini kita hanya ada dua, yaitu menyelesaikan perkalian vektor dengan skalar atau dot product dan menyelesaikan perkalian vektor dengan vektor yang lainnya atau cross product. Nah, yang kedua adalah menerapkan operasi vektor dalam contoh fisika sehari-hari. Untuk pemanasan dulu, Fadil. Apa bedanya hasil penjumlahan skalar dan vektor? Fadil minggu kemarin sudah belajar ini. Apakah sekarang masih ingat? Apa perbedaan skalar dan vektor? Kalau skalar bagaimana? Kalau vektor bagaimana? Apakah Lubu Fadil masih lupa? Oke. Mesti saya ingatkan bahwa untuk vektor itu dia memiliki arah, sedangkan untuk skalar dia tidak memiliki arah. Atau apa itu namanya, dia hanya berupa konstanta, begitu saja. Nah, sekarang apa? kalau vektor itu dia punya arah. Ingat ya, vektor itu punya arah. Kalau skalar tidak punya arah. Udah dua itu tok yang Fadil harus ingat banget. Karena itu berhubungan sama materi-materi berikutnya. Kalau skalar dia punya arah apa tidak, Fadil? Skalar. Skalar tidak Heeh. Kalau vektor, punya. oke. Kalau vektor punya arah, kalau skalar tidak punya. Itu ya yang diingat Fadil ya. Jangan sampai tertukar. Selanjutnya, ini masih pertanyaan untuk pemanasan aja. Kemarin atau minggu lalu, hari Selasa sudah kita bahas. Miss Lisa ingatkan, apa yang dimaksud vektor, Fadil? Saran yang memiliki arah. Oke, besaran yang memiliki arah. Yang kedua, manakah contoh vektor dalam pilihan A sampai D itu? Vektor, dia memiliki eh, arah. Yang mana? Masa. Apakah massa punya arah, Fadil? Itu Tidak percepatan ada. Bu. Iya, kecepatan, percepatan itu semuanya punya arah. Jadi dia termasuk vektor. Kalau ini, Fadil, penjumlahan vektor. Jika vektor A adalah 3,4 dan vektor B adalah 1,2, berapakah jumlah A dan B? 4,6. Berapa? 4,6. Oke, good job. Berarti Fadil masih ingat kalau yang ini. Nah, ini. Jika vektor A sama dengan 5,-2 dan B adalah 3,1, berapakah nilai A dikurangi B? Ingat, kalau 2/3. pengurangan dengan 2 min 3, oke, 2 min 3. Sip, pinter banget Fadil. Sekarang, agak ada ceritanya. Sebuah kapal bergerak 60 kilometer ke timur. Kalau ke timur berarti ke sumbu X atau ke sumbu Y, Fadil? X. Oke, ke arah sumbu X ya berarti.
dia bergerak ke arah timur sejauh 60 kilometer, kemudian bergerak ke arah utara sejauh 80 kilometer. Berapakah jarak dari titik awal? Ini pakai gambar-gambar yang Fadil waktu itu pernah tunjukkan ke Miss Lisa. Kalau Miss Lisa ngajarinnya pakai perhitungan. Kalau di sekolahnya Fadil dibuat gambar-gambar gitu. Terus. Oke, diambil catatannya. Jadi di sini ada 60 meter. Berarti ke sini 60. Ini Terus. 80. Yang ikut aku. Yang ini, yang Merdeka kayak tuh. gambarnya Miss Lisa ini. Gambarnya Miss Lisa di atas A, kayak gitu. Jadi, Fadil mencari resultannya. Mencari garis miringnya. Kalau kalau istilah resultan mungkin belum dipakai di fisikanya Fadil, mencari garis miringnya. Untuk Tahu? sumbu X-nya yaitu 60 kilometer, sumbu Y-nya adalah 80 kilometer. Apakah Fadil masih ingat? Pakai itulah deh rumus kuadrat. Kuadrat. Nah, jadi sama aja caranya dengan mencari sisi miring segitiga. Ini Fadil, kalau misalkan nih, ini kan yang kita cari nih. Ini R-nya yang kita cari. Sedangkan ini Fadil adalah tingginya. Nah, Yang kayak ikon, Bu. iya, yang mana? Ah, akar, bener. Akar-akar itu Tambah itu. Fadil. Mm-mm, 80 berarti. berarti 60. Disederhanain 6 kali Mm-mm, 6 42. 6 kali 6, 42. 6 kali 6. 36 36. Ya, 36. 36 nolnya 2 loh tapi. Kan itu 60. Delapan kali 8. Berapa? Bentar. 64. Benar, 64. Tinggal ditambahkan, Bu. Iya, ditambah. Berarti berapa itu ketemunya? Tinggal 100 kilometer. 100 kilometer. Good job, Fadil. Nggak ada masalah ya sama rumus itu ya. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi hari ini. Oh ya, ini materi hari ini hanya sedikit mereview saja. Ini yang Fadil maksud, Bu, kalau di fisikaku kok gambar-gambar. Nah, Miss Lisa kemarin, minggu kemarin sampaikan bahwa sama. Hanya penyampaiannya saja yang berbeda. Kalau Miss Lisa menggunakan perhitungan aljabar, kalau di sekolahnya Fadil seperti ini ya pakai gambar-gambar ya. Penjumlahan vektor itu ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan metode jajar genjang seperti yang baru saja Fadil lakukan.
Jika ada dua vektor yang berawal dari satu titik, resultannya atau garis miringnya ini, Fadil, adalah diagonal dari jajar genjang. Ini kalau kita beri garis bantuan, tentunya kan sama dengan jajar genjang. Makanya dia dibilang sebagai diagonal atau eh, apa itu namanya resultan dari jajar genjang. Jadi rumusnya sama seperti Ada yang Bu, Fadil. Oke, baterai sekarang. oke. Udah Bu. Sudah, oke. Ini sama persis dengan yang Fadil lakukan barusan menggunakan rumus kuadrat. Itu adalah namanya metode jajar genjang. Nah, untuk penjumlahan juga bisa kita analisis atau kita hitung dengan cara analisis komponen. Untuk sin cos tangan, Fadil sudah diajarin kan jadi fisika ya? Sin konstan. Udah, Nah, tapi sudah. Oke, sip. Berarti tinggal kita lanjutkan aja. Vektor dapat diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y dengan resultan diperoleh menjumlahkan komponen searah lalu dihitung dengan teorema Pythagoras. Sama juga seperti yang sebelumnya, tapi ini menggunakan rumus cos-nya. Jadi, untuk menghitung resultan ini tanpa kita tahu panjangnya ini, tanpa kita tahu panjangnya ini, kita bisa menghitung jika kita tahu gayanya. Di sini F di sini adalah gaya atau usaha, gaya bukan usaha. Jadi F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alfa. Atau kita juga bisa eh, tulis sebagai A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa, di mana alfa adalah sudut yang dibentuk oleh diagonal jajar genjang dengan sisi yang dimaksud. Begitu ya, Fadil ya? Nah, kalau Miss Lisa sarankan, lebih lebih cepat pakai yang Pythagoras tadi sih, yang awal tadi, yang pakai kuadrat-kuadrat tadi, Fadil. Tapi tergantung, anu sih, tergantung yang diketahui di soal juga. Kalau misalkan yang diketahui lebih cocok dengan ini, berarti pakai ini aja. Nah, selanjutnya di sini ada perkalian vektor dengan skalar. Minggu lalu sudah sedikit kita bahas bahwa jika vektor dikali dengan skalar, maka panjangnya berubah sesuai dengan skalar, karena skalar itu adalah bilangan pengali. Sedangkan arahnya tetap atau berlawanan bila skalarnya negatif. Jika nilai k-nya positif, maka arahnya tetap Fadil. Tapi jika k-nya ini bernilai negatif, maka akan menjadi vektor lawan atau vektor negatif. Begitu ya Fadil ya. Masih ingat kan yang perkalian dengan skalar? Ingat? udah Bu. Masing-masing kok. Nggak ingat? Oke, misalkan ada kayak gini Fadil. Di sini misalkan Miss Lisa punya k-nya itu K-nya itu adalah 2. Terus apa itu namanya? A-nya itu adalah A-nya itu adalah 2,3. Berarti kalau ditanya KA, K-nya berapa Fadil? Nah, oh, Hmm. berarti duo dikali 2,3. Nah, iya, jadi Oh, nah, K-nya itu dikalikan dengan masing-masing komponen X dan Y. Ingat, sudah? udah. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjutkan. Tinggal mengalihkan
skalarnya dengan masing-masing komponen X dan Y-nya. Sekarang adalah contoh dari perkalian skalar dua vektor atau kita sebut dengan cross product. Di sini pakai eh, skalar dengan dua vektor. Maksudnya di sini adalah perkalian em, dot product. Jadi bukan cross product. Kalau cross product itu vektor dengan vektor. Kalau di sini skalar dengan vektor. Beda ya, Fadil ya? A dikalikan B, di sini ada dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Jika dikalikan dengan skalar, maka A kali B sama dengan panjangnya vektor A ditambah panjangnya atau besarnya vektor B, lalu dikalikan dengan cos alfa, di mana alfa atau theta di situ adalah sudut yang dibentuk oleh dua vektor yang dimaksud yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Kalau kayak gini mungkin masih bingung, nanti kalau ada soal, Fadil insya Allah paham kok. Nah, di sini untuk yang cross product. Kalau ini tadi dot product, Fadil. Segampang ini kalau dot product. Kalau cross product harus hati-hati. Kalian vektor cross product itu dia dikalikan dengan sinusnya. Kalau dot product dikalikan dengan cosnya, kalau cross product dikalikan dengan sinusnya. Kenapa? Karena dia menghasilkan resultan yang tegak lurus dengan vektor yang dimaksud, Fadil. Jadi di sini aturan tangan kanan sudah atau belum? Ah, aturan Aturan tuh tangan kanan? belum. Oh, belum. Ya udah nggak masuk, nggak pakai itu, Miss Lisa. Jadi di sini kalau cross product intinya kalau tadi Fadil yang skalar tadi resultannya kan ada di sini, Fadil, ya kan? Ini resultannya. Kalau yang dot product. Kalau cross product, Fadil, resultannya itu tegak lurus dengan jadi dia di bidang X-nya dia dia di bidang Z atau tegak lurus dengan bidang vektornya. Begitu ya Fadil ya. Nanti kamu di fisika ada aturan tangan kanan gitu Fadil. Jadi misalkan ada X-nya ke sana, Y-nya ke sana, Z-nya berarti ke sana gitu Fadil. Tapi jangan dipikir dulu lah, itu nanti bingung kamu letak kasih sekarang. Nanti kalau sudah butuh itu dan kamu bingung, tanya bisa Miss, aturan tangan kanan gimana Pak? Aku nggak paham gitu ya. Tapi sekarang masih belum butuh. Jangan dipakai dulu biar nggak pusing kalian. Selanjutnya di sini adalah penerapan operasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa saja ke itu? Untuk penjumlahan beberapa gaya sebagai satu gaya pengganti atau resultan gaya istilahnya. Yang kedua adalah kecenderungan gaya memutar benda terhadap titik tumpu, aturan tangan kanan itu tadi, dan yang selanjutnya adalah kita menghitung kecepatan, percepatan, perpindahan, itu semuanya menggunakan vektor. Sekarang kita masuk ke latihan biar Fadil nggak bingung. Coba deh ini dihitung. Vektor P adalah 5,2 dan vektor Q adalah min 3,4. Maka P dikurangi Q hasilnya berapa? P dikurangi Q. Mm-mm. Ingat bahwa kalau pengurangan dengan bilangan negatif maka ditambahkan atau 8 dijumlahkan min dengan 2. 8 min 2. 2. Oke, benar sekali. Selanjutnya, kalau diketahui vektor A sama dengan 3,4 dan B adalah 1,-2, maka A ditambah B berapa, Fadil? 3, 3,2. Tiga Eh, koma dua. tiga A-nya, koma enam X-nya, 3,6. coba di sini X-nya adalah 3 dan 4. 4, 4. Oke, 4, berapa berarti? 4, 4, 4,2. oke, sip. 4,2. Jadi, komponen X kita jumlahkan, komponen Y kita jumlahkan. Jangan sampai salah lihat ya, Fadil ya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga.
Sebuah kapal laut bergerak ke arah timur dengan kecepatan 60 km per jam. Pada saat yang sama, arus laut bergerak ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam. Tentukan kecepatan total kapal serta posisi kapal dalam sistem koordinat. Dia maunya pakai sistem koordinat, Fadil. Caranya bisa pakai matriks, bisa juga pakai resultan tadi. Apa matriks kayak mana? Yang begini, ini kan 60 kilometer per jam ke arah timur. Berarti kalau digambarkan ke koordinat, itu kan di sumbu X-nya ya Fadil ya? Ya enggak? Yo, Nah, ini misalkan 60 kilometer per jam. Berarti kan ke arah timur ke sini. Misalkan ini 60. Berarti dia untuk apa posisinya, misalkan kita misalkan A, itu adalah, kok jelek banget. A sama dengan ini Fadil. Koordinat itu kan selalu X, Y. Kalau nempel di sumbu X, berarti X-nya kan berjalan 60. yang pangkat Ini dua yang tuh, Bu. iya boleh. Pangkat 2 itu. Maksudnya koordinat itu kayak gini, Fadil. Dia X-nya 60, Y-nya kan tidak ada. Dia tidak punya tinggi. Makanya koordinatnya X, Y-nya adalah 60,0. Sedangkan misalkan yang ke arah mana itu? Ke arah utara itu kita misalkan dengan B, maka dia kan ke sini. 30 kilometer. Berarti yang ada nilainya X atau Y-nya kalau di sumbu Y. X. Kalau di sumbu Y, kalau Oh, di sumbu X yang punya nilai X-nya. Kalau nempel di sumbu Y yang punya nilai apa ini? Y. Y-nya berarti X-nya 0, Y-nya 30. Begitu. Nah, kayak gini itu namanya sistem koordinat. Empat. 40.000. 40.500. 5.000. Yo 40.500 ya, Bu. 40.500. Oke, coba kita lihat dulu. Di sini kalau kita apa itu namanya kita gambarkan seperti ini dia geser ke arah timur itu dia dimisalkan V kalau di sini tadi bisa misalkan A dan ke arah sumbu W-nya dimisalkan dengan W. Nah, ini maksudnya koordinat itu seperti ini, Fadil. V-nya adalah 60,0 sedangkan W-nya adalah 0,30. Jadi kalau ditambahkan ini namanya matriks, Fadil. Itu ya sama aja kayak 6 kayak vektor yang biasa. X ditambah X, komponen Y ditambah komponen Y. Jadi 60 per 3, 60, 30. Maksudnya di sini, di sumbu X nilainya 60, di sumbu Y nilainya adalah 30. Begitu, Fadil. Itu adalah untuk penjumlahannya. Sedangkan untuk menghitung panjang vektor, Fadil tadi eh, ketemunya 45.000 apa 4.500, Fadil? 45.000. Berapa? 4.500. Eh, 4, 4.500. iya. Oke, benar kalau 4.500. Jadi, eh, caranya sebenar Fadil sudah dengan menjumlahkan masing-masing, lalu kita menggunakan rumus kuadrat, atau ini bisa juga disebut rumus Pythagoras. 60 kuadrat ditambah 30 kuadrat baru diakarkan ketemunya akar dari 4.500. Jadi kalau misalkan kita hitung pakai kalkulator, kira-kira nilainya adalah 67,08 km per jam. Itu adalah resultan gayanya. Sampai di sini dulu, apakah ada yang mau ditanyakan, Fadil? Resultan gayanya tuh kok kayak mana dapetinnya, Bu? 67,08. 08. Ini diakarkan, Fadil. Fadil kan 4.500 masih dalam bentuk akar. Nah,
Kalau kita hitung pakai kalkulator, kalau kalau misalkan dia bilangan kuadrat, kita bisa mencari akarnya tanpa menggunakan kalkulator. Maksudnya bisa pas gitu loh Fadil angkanya. Misalkan akar dari 3.660 begitu kan kita nggak usah pakai kalkulator bisa ketemu tuh jawabannya. Nah, kebetulan 4.500 kan bukan bilangan kuadrat. Jadi kita bisa menggunakan alat bantu misalnya kalkulator, kita cari akar dari 4.500 nilainya berapa? Nilainya adalah 67,08. Begitu adik. Apakah ada yang tanyakan? Ya, Belum? Oke. Kalau begitu coba kita masuk ke sini. Latihan berikut. Sudah tampil belum, Fadil? tampil lah, Bu. Layarnya Miss Lisa? Belum. Oh, belum. Oke, sebentar. Belum muncul juga ya, Fadil ya? Belum, Bu. Oke, belum nih. Kok nggak bisa ya Fadil ya aku share screen. Coba nggak pakai PPT sih, tak convert dulu. Terus? Ya, oke kok. Fadil kalau PDF gini kelihatan nggak? Tidak, Bu. Nggak kelihatan juga. Oh, dah. Sudah, oke. Nah, berarti PPT ku yang agak nggak tahu Fadil tadi juga kayak gitu. Sekarang coba soal yang pertama Fadil. Gambarkan vektor A 4,-3 dan vektor B -2,5 pada bidang kartesius yang sama. Tentukan besar magnitudo atau tadi bahasanya Miss Lisa adalah resultan dan masing-masing vektor. Mati duduk. Mantap, mantap. Maksudnya magnitudo ini sama dengan resultan tadi, Fadil. Kamu, udah dengar, Bu? Resultan. Resultan. Resultan atau diagonalnya tadi loh. Jadi Fadil gambar bidang kartesius dulu. Videoku nggak. Fadil gambar bidang kartesius dulu. Habis itu digambar vektor A-nya di mana, vektor B-nya di mana, terus dicari resultannya. Iko min 4 berarti. 2, 4, 3.
Iko. Kayak Iko, Bu. Atau apa? Ah, Iko, kayak mana, Bu? 4,-3. Iya benar. X-nya 4, Y-nya -3, Fadil. Min 2. Min 2. Min 2, Kalau 5. -2 berarti X-nya -2 disumbu X negatif, Y-nya disumbu Y positif, berarti eh, di bawah agak ke atas. Kayak Iko, Mas. Itu titiknya aja, Fadil. Kayak gini loh, Fadil. Saya tak kasih bocoran. Nah, kayak gini. Akar dari kira-kira gimana bentuknya? Kayak mana, Bu? Tuh, tengok. Nih, Yang nomor yang 1. nomor satu. Nih, magnitudo atau kita kenalnya dengan resultan. Kalau misalnya sih lebih suka bahasa resultan ya. Resultan dari A, pakai Pythagoras tadi. Akar dari 4 kuadrat ditambah -3 kuadrat, ketemulah 5. Terus resultannya B itu adalah -2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Tadi kan sisinya -2,5. Jadi akar dari 29. Begitu. Jadi gambarnya satu-satu, Fadil. Mana tadi gambarnya Fadil? Sudah dihapus sama Fadil. Nah, di sini misalkan kita gambar yang A dulu ya. Berarti kalau 4,-3 itu di sini 4, di sana -3, Fadil. Ke sini -3. Terus untuk mencari resultannya kan ke sini, Fadil. Begitu Iya. maksudnya. Kalau susah gambarnya di sini, perhitungannya aja, wis nggak apa-apa. Resultan dari A dan B. So, kok di situ 3 pangkat itu, Mas? 3 pangkat 2, Apa? ada 5 pangkat 2. Jadi kan gini, kita kan mencari resultan dari masing-masing ini, A dan B, ya kan? Rumusnya tadi gimana, Dek? Kalau kita mencari suatu resultan kan kita pakai Pythagoras yang dibilang Fadil. Akar dari 4 kuadrat, ya kan? 4 kuadrat ditambah berapa kuadrat? Kalau yang A. Min 2. Min? 2. Min 3. Nah, -3 kuadrat. Berarti akar dari 4 kuadrat berapa, Fadil? 4 kuadrat 8. 4 kuadrat, bukan dikalikan 2 loh kuadrat itu, 4 tapi kuadrat 4 delapan kali belas 4. Eh, 16. 4 kali 4, oke. 16. 16, terus ditambah -3 kuadrat, 9. berapa? Min 9. 9. Berarti akar dari 20, berapa? 16 tambah 9? 16 tambah 9, 25. Oke, 25. Dan akar 25 berapa, Fadil? Imo. 5. Oke, sip. Untuk bilangan kuadrat, Fadil paham ya? Paham? Bilangan kuadrat? Ya. Oke. Kalau misalkan Miss Lisa punya 225, akarnya berapa, Fadil? Akar 225. Ah, akar 225 berapa? 11. Yakin? Apakah 11 mungkin punya kelipatan yang belakangnya 5? 11 kali 11 11 kali 11. berapa? Artinya akar itu kan kebalikan dari bilangan berpangkat 2. Nah, kalau misalkan Miss Lisa punya
225. Akarnya dia berapa, Dik? 225 akarnya 5. Yakin? Iya. Kalau 5 kali 5, 5 kali 5, 25 bener, Fadil. Kalau akar dari 225 berapa, Fadil? Akar 225. Mm-mm, mm-mm. Fadil harus hafal loh untuk mengerjakan itu di fisika maupun matematika itu sering banget dipakai. Ini deh, akar dari 225 berapa? Dia bilangan kuadrat kok. Miss Lisa nggak ngasih yang susah-susah. Akar 225 berapa? Berapakah itu, Fadil? Masuk ke sini. Bentar. Oke. 15. Nah, si pintar 15. Kalau misalkan Miss Lisa punya 64, akarnya berapa? 8. Oke. Kalau Miss Lisa punya 121, akarnya berapa? 121. Mm-mm. 18, Bu. Tahu. Banyak banget. Coba 121, akarnya berapa? 17 atau apa? Kalau tadi 225, akarnya berapa, Fadil? 225. Mm-mm. Tadi yang sudah Fadil temukan? Dua, 15 kali 15. Nah, 15 kali 15, 121 kan lebih kecil dari 225. Berarti kan tidak mungkin hasil akarnya lebih dari 15, Fadil. Berapakah yang kalau dipangkatkan hasilnya 121? 121. 21. Oh, 11. Oke, good job. Kalau Miss Lisa tanya, 25 kuadrat, berapa, Fadil? 25 kuadrat. Iya, 25 kuadrat. Berapa? 25 kuadrat. Hasilnya berapa, Fadil? 600. 625. Oke, sip. Kalau Miss Lisa punya 13 kuadrat, hasilnya berapa? 13 kuadrat. Heeh. Berapa, Fadil? 13 kuadrat. Serat 100. Hmm? 169. Oke, sip. Fadil harus lebih banyak menghafal itu ya, bilangan kuadrat, terus habis itu akar dari itu. Karena Fadil kan fisika sudah masuk ke itu, ke rumus Pitagoras. Nah, untuk rumus Pitagoras kan pasti menggunakan yang namanya kuadrat dan akar. Kalau Fadil belum hafal, lama nanti kerjainnya. Jadi lebih sering latihan lagi ya. Ya. Oke, nah sekarang itu sudah kita hitung untuk yang A, kok untuk resultan dari vektor A. Sekarang Fadil tolong hitung untuk yang resultan vektor B. Coba, boleh di layar, boleh di kertasnya Fadil. Vektor B min 2,5. Caranya sama persis dengan yang vektor A tadi, Fadil. Kok tidak usah ditulis pangkatnya lagi, Bu. Udah, Bu. Eh, 4. Nanti kamu lupa. Oh, enggak apa-apa. Nggak lupa. Mm-mm. 29.
Oke, berarti akar 29. 29 itu bilangan kuadrat atau bukan, Fadil? Bukan. Iya. Jadi bisa dibagi lagi, Nggak, Bu. nggak bisa kan? Bisa apa enggak menurut Fadil? Tidak bisa. Nggak bisa. Jadi ya udah biarin aja kalau memang hasilnya bukan bilangan kuadrat, seharusnya seandainya nih, misalkan Fadil lagi ujian atau apa, terus habis itu jawabannya bukan bilangan kuadrat, harusnya gurunya nggak nyalain sih, meskipun hasilnya tidak sampai hasil yang mendekati, tidak sampai perhitungan yang kalkulator tadi loh, Fadil. Harus Jadi sampai cuma yang akurat nih kan, Bu. kalau kalau di matematika ya itu tidak harus sampai yang akurat. Jadi misalkan kayak barusan hasil akhirnya kan akar dari 29. Dia kan bukan bilangan kuadrat. Jadi sampai akar 29 itu aja udah bener sih kalau di matematika. Semoga di fisika gitu juga. Karena kadang guru itu bikin soal ya kadang nggak pas jawabannya gitu. Fadil. Maksudnya nggak pas itu bukan bilangan kuadrat kadang jawabannya. Jadi harusnya dibolehin aja sih kalau hasilnya nggak sampai pendekatan kayak yang tadi Miss Lisa lakukan. Untuk sampai soal nomor satu, apakah Fadil ada yang mau ditanyakan? Tidak, oh. Oke, lanjut nomor 2 kalau gitu. Jika vektor T sama dengan 7,-2 dan Q adalah min 3,6, hitunglah P plus Q dan P min Q. Kalau Fadil sudah lancar banget, ini dibacakan lisan aja nggak apa-apa hasilnya. P plus Q hasilnya berapa, P min Q hasilnya P berapa. plus P plus Q hasilnya Hmm, hasilnya 4 4 koma. 4,4. Oke, nice. Kalau P min Q, P min Q hasilnya mm-mm, berapa? 10 10 koma 10 kok 10,8 8. 10,8. Yakin? Bentar. 10,8 atau 10,-8? 10,-8. Bentar. Oke, 10,-8 karena di Oh situ iya. min 2 dikurangi 6 berarti kan udah punya utang 2, utang lagi 6. Jadi jawabannya adalah min 8. Ya kan Fadil yang ini loh, yang ini. Min 2 dikurangi lagi nih 6 berarti kan udah punya utang 2, kasih utang lagi 6 berarti utangnya menjadi tambah banyak. Jadi hasilnya adalah -8. Apakah sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Fadil? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, Miss Nisa minta tolong kerjakan tugas di platform dong, Yang itu. yang seperti biasa, yang survei. Bisa masuk platformnya atau Coba kirim lagi, Bu. lupa linknya? Ke beda Linknya ya? laptop masuk. Oke, tak kirim. Oke, tak kirim di kolom chat Zoom sudah. Bu, coba nengok soal tadi, Bu, nomor 3, Bu. Nomor 3. Oke, aku share screen lagi ya. Mana? Bisa enggak, Fadil? Sudah? Bentar, Bu. Lagi nyelesain tugasnya. Oke, oke. Selesaikan dulu dah. Mana zoomnya? Tuh, Sudah? sudah. Oke, bentar. Aku share screen lagi. Sudah kelihatan? Cok, tidak nampak, Bu. Tak nampak. Oke. Oke, lagi share lagi. Nampakkah? Belum, Bu. Belum? Oh, sebuah Oke, kapal sudah. bergerak dengan kecepatan. Ya, dapat. Adil tahu nggak ini caranya gimana? Diapain? Tidak tahu. Nah, Ya, ini bentar.
Ini yang anu tadi loh Fadil, yang dengan skalar, perkalian vektor dengan skalar. Jadi di sini sebuah kapal bergerak dengan kecepatan. Ini kan vektornya, kecepatan. Jadi dia adalah vektornya. Vektor apa? Vektor V yang menyatakan bahwa sumbu X-nya adalah 12 dan sumbu Y-nya adalah -5. Oh, Jika kapal yang itu, tersebut, yang dikali, yang dikali dua tinggal, Bu. nah, si dua pinter. belas dikali Ya, dua ya, jadi nanti hasilnya X-nya ini dua kita puluh empat kalikan 2. Koma dua berapa? puluh empat koma dua lima min 25. Ah, dua dua puluh puluh empat koma 24,2 min 25 min 5 dikalikan 2 berapa, Fadil? min min dua iya min 25. Min 5 kali 2 bukan min 5 kali 5 loh ya. Min 5 kali 2 berapa sih? Ah, Ini 12 dikalikan 5, Fadil. Negatif 5 nya juga kita kalikan dengan 2. Berapa? Negatif 5 dikalikan 2. Berarti sama aja dengan negatif 5 ditambah negatif 5. apa? Negatif 5 dikalikan 2 itu sama dengan negatif 5 ditambah negatif 5. Berarti negatif berapa? -10. Nah, 10. Kok? 5 tambah 5, 10 kan, Fadil? Negatif 5 kali 2 berarti negatif 10. Fadil jangan Oh membayangkan iya, oh pangkat. iya. Kalau misalkan 5-nya kita pangkatkan 2, Fadil benar jawabannya Fadil 25. Tapi masalahnya di sini bukan dipangkatkan 2, Fadil, tapi dikalikan dengan 2. Oke? Iya, Oke, yang teliti ya Fadil ya. Fadil sebenarnya sudah paham, tapi kadang agak rancu antara ingatan yang lain. Misalkan ini tadi harusnya 5 hanya dikalikan 2, Fadil ingatannya 5 dipangkatkan 2. Makanya tadi Fadil jawabannya 25 ya. iya. Oke, untuk vektor menurut Fadil masih perlu eh, tambahan materi lagi atau sudah cukup ini? Sudah cukup kayaknya, Bu. Sudah cukup vektor, udah paham ya? Udah Iya. paham? Oke. Nah, untuk pertemuan besok, Fadil ada request materi atau tidak? Udah ada, Bu. Besok ulangan namanya. Ulangan apa? Ujian, ujian. Matematika atau fisika? Udah tahu, belum ada jadwalnya. Oh, belum ada jadwalnya. Oke, kalau tidak ada request, berarti Miss Lisa bikin materi sesuai diagnostiknya Fadil aja ya? Ya, Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini, Fadil, apakah ada yang mau ditanyakan? tidak ada, Bu. Tidak ada, Lancar sudah lah. jelas. Sudah jelas Sudah, semuanya? Oke. sudah. Semoga besok ulangannya lancar, jawabannya benar semua. Semoga soalnya juga mudah dipahami. Oke? Ya, Bu. Good job buat ulangannya besok, Fadil. Terima kasih ya buat malam ini. Ya, Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.